Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Sallallahu Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang penukaran wakaf. Yang mana penukaran harta wakaf ini pembahasan ini hasil dari kejadian-kejadian, kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang seiring waktu berjalan setelah adanya wakaf itu berjalan. Nah, ketika wakaf itu sudah berjalan, ketika wakaf itu sudah berlaku, kemudian ternyata ada beberapa yang wakaf itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Dalam artian ya mungkin seperti madrasah ya misalkan, itu madrasahnya kok ternyata tidak berjalan lagi, entah karena nggak ada muridnya, atau misalkan panti asuhan, ternyata panti asuhannya bangkrut, misalkan seperti itu, karena kelalaian nadirnya dan lain sebagainya, ataupun wakaf-wakaf yang lain. Nah, maka kita akan membahas tentang penukaran harta wakaf tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, nah pembahasannya kita adalah penukaran wakaf perspektif fikih. Jadi kita lihat dulu ya, dalam perspektif fikih itu bagaimana masalah penukaran wakaf. Pada dasarnya harta benda yang telah diwakafkan dilarang dihibahkan, dilarang untuk dijual, diwariskan, ditukar, dan lain sebagainya. Apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfaat lagi atau kurang memberikan manfaat, maka dalam hal ini sebagian ulama membolehkan untuk ditukar dengan harta wakaf yang lain. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh. Nah, ya namanya kita itu pengen berbuat baik ya, terus kemudian pahalanya mengalir terus, ternyata mengalir terus setelah kita meninggal, ternyata dalam beberapa peristiwa dan kasus, harta yang kita tinggalkan itu ternyata tidak bermanfaat lagi, tidak memberikan manfaat. Nah, ketika seperti itu bagaimana? Nah, gitu loh. Apakah dianggurin saja? Kan itu hartanya nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli, nggak boleh ditukar, nggak boleh diwariskan. Ya terus gimana? Gitu. Yang pertama, menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut madhab Hanafiyah dan madhab Ahmad bin Hambal, penukaran harta wakaf boleh. Jadi ketika tidak ada manfaatnya lagi, boleh ditukar. Hanafiyah membaginya menjadi 3 macam. Nah, 3 macamnya gimana? Yang pertama, jika wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf atau nadir berhak untuk menukar, maka penukaran harta wakaf dalam hal ini sah atau boleh. Jadi ini juga istilahnya ya, pengetahuan ya pada diri kita bahwasanya kalau kita itu mau mewakafkan itu dicantumkan gitu. Dicantumkan syarat-syaratnya dicantumkan. Apabila sudah tidak bermanfaat lagi, maka silakan ditukar gitu loh. Silakan diganti yang lain agar terus manfaat itu ada, berjalan, sehingga pahala yang kita dapat juga terus mengalir. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, jika wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, maka boleh menukarkan harta wakaf tetapi dengan izin hakim. Nah, ini kasusnya berarti yang penting udah wakaf aja lah, pakai lisan lagi misalkan. Terus wakafnya itu udah mungkin 300 tahun yang lalu misalkan gitu ya. Yang mana pemerintahan politik sudah berubah. Dulu belum ada negara, dulu masih kerajaan-kerajaan gitu kan. Nah, tapi keadaan dari tanah itu tetap statusnya wakaf, dari turun temurun sudah dikasih tahu ini harta wakaf gitu. Nah, seperti ini bagaimana? Maka menurut Hanafiyah itu
harus dengan izinnya hakim. Harus dengan izin hakim. Kalau enggak, ya enggak boleh. Karena hakim yang berhak, gitu. Hakim di zaman sekarang, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat. Abu Yusuf membolehkannya, sedangkan Imam Hilal dan Imam Kamaluddin bin Hammam itu melarangnya. Nah, kalau tadi kita tidak mensyaratkan apabila tanah ini nanti bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua itu kalau memang nggak ada ya, maksudnya nggak ada manfaatnya dan itu sudah lama wakafnya, kemudian gimana solusinya ini? Pakai hakim, izinnya hakim. Nah, sekarang masih ada manfaatnya, gitu loh. Tapi walaupun manfaatnya ini melebihi pemeliharaannya, melebihi biaya operasionalnya. Nah, tetapi jika dialihkan ke sesuatu yang lain, gitu kan, misalkan dari peruntukannya itu bisa lebih menguntungkan lagi. Nah, gitu ya. Mungkin bisa lebih menguntungkan lagi. Nah, misalkan apa ya? Contoh ya, mungkin mau dilewati tol gitu kan. Nah, itu kan kalau dijual mahal, bisa 3 kali lipat gitu loh. Dan dengan uang 3 kali lipat itu bisa dibelikan lagi, misalkan dibelikan tanah, dibangunkan masjid, bahkan ditambah madrasah, ditambah panti asuhan, nah gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, ini jawabannya ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, ini adalah ulama atau madhab yang membolehkan penukaran benda wakaf. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, atau madhab Maliki dan madhab Syafi'i, penukaran harta wakaf yang tidak bergerak dilarang atau tidak boleh. Jadi tanah itu selama dia sudah diwakafkan, maka sampai sampai kiamat ya tetap wakaf, dan jangan diudik-udik bermanfaat atau tidak bermanfaat, ya udah pokoknya itu wakaf, jangan diudik-udik gitu. Tapi sebagian dari mereka membolehkan penukaran harta wakaf yang tidak bergerak apabila sudah tidak memberikan manfaat. Nah, ini beda dengan ada juga sebagian ulama dari mereka yang membolehkan kayak madhab Hanafi dan madhabnya Hanabilah atau Ahmad bin Hanbal tadi. Nah, karena menurut madhab Syafi'i itu benda wakaf itu kan harus kekal ya. Dan kekal itu tanah. Karena apa? Karena memang tujuannya wakaf itu agar pahalanya tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Nah, kalau misalkan itu tanah nanti tidak difungsikan atau mungkin bahkan dijual, itu kan sudah tidak memberikan manfaat gitu loh bagi orang yang sudah meninggal tadi. Tidak memberikan pahala. Nah, penukaran harta wakaf hanya diperbolehkan untuk harta yang bergerak agar harta wakaf tidak sia-sia. Jadi dari dua pendapat tadi gitu ya, itu tergantung kita mau pakai yang mana. Cuman khusus untuk harta wakaf yang bergerak seperti mobil, uang, kemudian apalagi yang lain, motor misalkan ya, yang bergerak yang bisa dipindah-pindah, maka itu diperbolehkan agar wakafnya tidak sia-sia. Ya, sekarang kalau motor kemudian motornya sudah jadul gitu kan, sudah 10 tahun atau bahkan sudah 20 tahun motornya, ya mending dijual lagi, kemudian dibelikan lagi, ditambah wakaf-wakaf yang lain, dibelikan ambulan misalkan gitu. Jadi kan tetap bermanfaat terus kan. Nah, itu kalau benda bergerak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya penukaran wakaf perspektif undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 42 menegaskan bahwa nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 ditegaskan. Ayat 1, ya,
mengatakan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi ternyata hukum positif kita itu tetap membolehkan, ya, intinya membolehkan penukaran fungsi dari wakaf tersebut ditukar, entah fungsinya entah ditukar benda lain tetap membolehkan walaupun atas izin BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, sedangkan ayat 2 mengatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, izin tertulis tadi, ya, hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Nah, sesuai peruntukan nggak bisa lagi nih, nggak bisa ngelola lagi nih, sudah bangkrut ini. Contoh ya misalkan kayak tadi madrasah misalkan, ya, udah nggak ada anak kecil lagi karena apa, orang tuanya udah pada merantau, di sini ini orangnya orang tua semua, pensiunan semua, misalkan begitu. Atau ya nadirnya misalkan sudah diganti nadirnya, ya, pengelola diganti, tetap nggak bisa mengembangkan misalkan. Terus misalkan apa, rumah sakit misalkan, ya, karena rumah sakit ini pengelolaannya nggak baik, akhirnya ya bangkrut gitu, utangnya banyak, gimana ini, gitu. Karena ya apa namanya, ya, sesuai peruntukannya, harus sesuai peruntukannya dalam ikrar wakaf. Untuk apa ini, gitu, untuk apa ini, benda ini untuk apa, tanah ini untuk apa, mobil ini untuk apa, nah itu harus jelas. Nah maka ketika tidak bisa sesuai dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf, itu harus izin tertulis kepada BWI kalau mau menggantikannya. Nah, kemudian sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, pasal 49 dikatakan perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi pada intinya undang-undang hukum positif di Indonesia itu membolehkan, ya, walaupun di sini ada yang harus izin tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia atau ada izin tertulis kepada Menteri, ya, itu hampir-hampir sama lah. Intinya diperbolehkan, kecuali dalam madzhab Syafi'i dan Maliki tadi kan harta tidak bergerak tidak boleh diganti, gitu ya, ditukar dengan yang lain tidak boleh. Nah, maka hukum positif pada intinya boleh, nah, dengan izin tertulis baik kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia ataupun kepada Menteri. Nah, kemudian selanjutnya, apa hambatan penukaran wakaf? Nah, setiap perwakafan yang dilakukan tidak selamanya berlangsung dengan lancar. Oke, jelas ini, ya, karena ya situasi mungkin bencana alam, kemudian politik yang pergantian kekuasaan, itu kan macam-macam. Nah, biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan perwakafan. Apa itu? Yang pertama, mauquf atau harta benda wakaf sudah tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan semula. Nah, ini memang kasusnya ini ya kita lihatnya selama ratusan tahun gitu, ya, nggak hanya sekarang saja, nggak hanya satu dua tahun saja, atau 100 tahun saja, tapi dilihat dari kasus-kasus setelahnya, selama bertahun-tahun. Nah, yang kedua, mauquf diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang. Jadi istilahnya gini, kalau ada contoh tadi saya contohkan dengan apa namanya, ya, misalkan wakaf kuburan gitu, misalkan wakaf kuburan, kemudian digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalkan mau dibangun jalan tol, gimana gitu. Sedangkan kalau untuk kuburan, yang kuburan saja sudah selesai gitu. Nah, maka apa? Ini yang sering banyak terjadi istilahnya, ya, pro kontra. Keluarga yang dikuburkan di situ nggak mau dipindah jasadnya. Nah, sedangkan istilahnya negara, kota itu butuh tempat, butuh ruang untuk
menata kota. Gimana akhirnya kayak gitu? Ya sudah, banyak hambatan memang di situ, dan biasanya ya tergantung kompensasi sih ya. Semuanya itu sebenarnya tergantung kompensasi. Kalau kompensasinya itu apa ya istilahnya ya sesuai, maka itu tidak apa-apa. Asalkan jangan kuburannya Nabi aja ya dipindah. Ya, kuburannya Nabi Muhammad dipindah ya, tidak mungkin lah ya. Atau misalkan apa yang lain. Atau kuburannya istilahnya wali besar, kuburannya apa namanya tokoh besar gitu, dari diziarahi gitu. Yang ngalah aja lah. Tapi kalau kuburannya kuburan umum, kemudian ya istilahnya itu atau madrasah yang mana ganti ruginya bisa banyak kan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan madrasah ini diganti rugi jalan tol, kemudian uangnya dapat 3 kali lipat kan, bisa buat beli tanah, bikin masjidnya, sekalian bikin madrasahnya, tambah misalkan pengasuhan panti asuhannya misalkan. Nah dengan seperti itu kan apa namanya ya lebih gitu, pemanfaatnya lebih. Atau rencana umum tata ruang, istilahnya tata ruang ini juga macam-macam sih, bisa juga untuk taman gitu ya. Kalau untuk taman ya pasti nggak mau gitu loh. Apa kalau mau buat taman aja misalkan gitu, atau untuk ruang hijau, atau untuk fasilitas-fasilitas lain umum. Nah, itu memang hambatan-hambatan yang mana pro kontra memang banyak terjadi, dan selain kompensasi juga peruntukannya tata ruang itu apa gitu ya. Kemudian selanjutnya kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nah, beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penukaran harta wakaf pada dasarnya dilarang, kecuali harta tersebut diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang bertentangan dengan syariah ya pastilah nggak boleh ya. Kemudian harta wakaf, kemudian mentang-mentang wakafnya nggak jalan gitu kan, kemudian mau dibeli dibuat diskotik gitu ya, jangan gitu kan, jangan diberikan, atau dibuat yang tidak baik lah intinya, yang dilarang agama itu jangan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, penukaran harta wakaf terjadi karena harta wakaf itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan semula. Nah, walaupun istilahnya ikrar itu penting, untuk apa itu penting gitu ya, cuman kalau nggak bisa lagi dilakukan karena berbagai faktor, berbagai alasan, ya itu ya silahkan diganti boleh. Nah, ya intinya kasihan lah, udah apa namanya, udah di situ dia itu capek-capek keluar uang ya kan istilahnya, mikrarkan. Nah maka yang jangan sembarangan apa namanya ya dikelolanya. Kadang yang nggak bisa ngelola itu kan nadirnya, yang nggak bisa mengembangkan itu. Sudah diganti, konflik lagi, diganti nadirnya, konflik lagi, karena ya memang semuanya ada kepentingan. Akhirnya kan nggak maju-maju. Nah, yang mana lama-lama juga orang tuh nggak mau memperjuangkan dari wakaf itu sendiri ya, dan akhirnya ya begitu kan, pro kontra, akhirnya dijual aja ya sudah dijual. Nah gitu misalkan ya. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga, penukaran harta wakaf diperbolehkan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Ini menurut undang-undang tadi ya. Baik atas izinnya ke Badan Wakaf Indonesia ataupun langsung Menteri, intinya boleh. Yang penting jelas, gitu. Yang penting jelas. Karena apa? Wakaf ini yang akan dikembangkan dan instrumen yang bisa menolong, memajukan dan menyejahterakan masyarakat dan menolong ekonomi sebuah negara. Contoh Mesir, kemudian mana Saudi, itu banyak wakaf-wakafnya banyak. Nah, untuk mensejahterakan, yang sejahtera di Saudi itu nggak hanya orang Saudi saja, yang sejahtera di sana juga jamaah haji, jamaah umroh, nah gitu, itu sejahtera semua, imam-imam, masjid dan lain sebagainya. Nah, oke, adik-adik sekalian, itu saja dapat saya sampaikan. Ini materi kali ini memang tidak serumit sebelum-sebelumnya, tapi insya Allah di sini kita harus terbuka pikirannya ya, tidak harus saklek dengan apa yang dikatakan dalam sebuah madhab. Karena apa?
Ya saklek boleh gitu ya, nggak mau diganti ya boleh kata wakafnya, tapi ya silahkan mengelola. Nah gitulah seakan-akan ya. Ya kita memperjuangkan tapi ternyata tidak mengelolanya dengan baik ya, buat apa? Gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang salah silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.